Kayu dalam bahasa Batak disebut hau. Hau kalau dibahasakan dalam bentuk sehari-hari, au. Kalau dibilang au, saya. Jadi sesungguhnya pohon itu adalah au, saya. Barang siapa menebang pohon, ia menewaskan dirinya sendiri. Pagi ini, pagi sekali, jam 6:30 saya sudah siap-siap berangkat menuju ke Kabupaten Langkat. Lokasi itu jauh sekali, sudah berbatasan dengan Taman Nasional Gunung Leuser. Tempat acara itu namanya Desa Mekar Makmur di Kecamatan Selepan dan Desa Seserdang, Kecamatan Batang Serangan. Untuk pergi ke sana, kami menghabiskan waktu hampir 2,5 jam ya, 2,5 jam, dan itu melewati jalanan-jalanan yang sama sekali tidak beraspal, melainkan tanah liat, sehingga medannya berat sekali. Kami melintasi sawit-sawit dan terkadang harus berhenti karena terpatar. Kalau bahasa medan terpatar itu nggak bisa bergerak mobil itu. Kami turun lagi memperbaikinya sampai kemudian jalan lagi menuju tempat lokasi itu. Dengan situasi seperti itu, dan saya merasa sangat bangga bisa ke tempat ini untuk menikmati betapa baiknya Tuhan menyiapkan oksigen untuk kita. Kami harus mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan siapapun kalian, baik pengurusnya sampai tenaga kerjanya, sampai siapapun yang bekerja di tempat ini, karena sesungguhnya Anda adalah orang-orang pilihan. Karena itu atas nama negara, saya ingin menyampaikan terima kasih dan mendoakan agar upaya-upaya ini bisa kalian jalankan dengan baik. Untuk apa saya bicara Pancasila panjang lebar, bicara Undang-Undang Dasar panjang lebar, Bhinneka Tunggal Ika panjang lebar, NKRI panjang lebar, kalau tidak ada yang mengurusi oksigen kehidupan di bumi pertiwi ini. Apa yang telah dilakukan di sini betul-betul sesuatu hal yang di luar jangkauan pikiran orang yang di kota sana, yang misalnya orang mungkin berpikir itulah yang waras, mungkin ini udah tidak waras, tapi untuk kepentingan bersama begitu. Kalau orang lihat hutan itu ataupun tanah itu, masyarakat pada umumnya itu merupakan komoditas gitu. Tetapi saya lihat teman-teman di sini menganggap lahan, lingkungan ini, hutan ini adalah komunitas bagi mereka gitu. Dan saya ada di sini sekarang bersama teman-teman dan juga Pak Hinca, turut merasakan ada dalam komunitas itu gitu. Tetapi di sini saya lihat ini betul-betul dijaga, dijadikan komunitas dan dianggap sebagai milik sendiri yang harus dijaga kelestariannya seperti itu. Jadi ada perubahan pola pikir, Pak. Terima kasih sudah Bapak ajak kami ke sini. Tadi Pak Hinca berapa kali menyebutkan tentang Best Mother, tadi terlihat hubungan interaksi antara induk anak. Lalu ini adalah kegiatan yang kami lakukan, ada pemulihan ekosistem atau restorasi, inilah yang akan kami lakukan di sini. Dan kami juga membantu pemerintah untuk memfasilitasi pengembalian satwa yang dipelihara secara ilegal. Lalu ini sekolah alam kembali, anak-anak sekolah belajar bagaimana bercocok tanam, bagaimana memulihkan kawasan atau habitat yang terdegradasi. Ya, sedikit gambaran dari kami tentang apa yang akan kami lakukan di wilayah ini dan juga kegiatan ON. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Selamat siang. Kayu, pohon. Saya ingin menjelaskan kayu ini dalam perspektif filosofi Batak supaya dapat maknanya. Kayu dalam bahasa Batak disebut hau. Hau kalau dibahasakan dalam bentuk sehari-hari, au. Kalau dibilang au, saya. Jadi sesungguhnya pohon itu adalah au, saya. Barang siapa menebang pohon, ia menewaskan dirinya sendiri.
Barang siapa yang menanam pohon dan menjaganya tumbuh, ia merawat dirinya sendiri. Jadi hau adalah manusia, dan manusia adalah pohon. Jadi jangan pernah menebang pohon untuk sesuatu yang tak ada gunanya. Jikapun engkau menebang pohon, pikirkan sebelum menebang bahwa kau akan menanam 10 penggantinya. Dengan begitu, kita menjaga dan merawat bumi ini. Karena pohon-pohon kehidupan yang menghasilkan oksigen untuk keberlanjutan kehidupan manusia dan lingkungan hidup, sedikit demi sedikit, bahkan makin deras, makin habis. Baik di kampung halaman saya di Asahan, hampir di semua dapil saya di Sumut 3 ini, termasuk di kilometer 0 Batak, di Pusubuhi, di Simulo, pohon-pohon itu makin habis. Memang tumbuh pohon-pohon lain, tapi hijaunya yang dipaksakan, yang kita sebut sawit. Pohon-pohon sawit ini lah yang kemudian makin banyak di mana-mana, termasuk yang di Langkat tadi. Sehingga akibatnya komunitas atau kehidupan di dalam hutan terdesak dan bahkan hilang. Itulah yang terjadi di Langkat, karena orang hutan tidak mungkin hidup di pohon sawit, karena gajah tidak mungkin hidup di pohon sawit, karena harimau tidak mungkin bisa hidup di tempat sawit. Mereka membutuhkan hutan yang sesungguhnya, hutan yang natural, hutan yang diberi oleh Tuhan Sang Maha Kuasa. Ini aku akan mau nanam. Namanya Pete Bhinneka Tunggal Ika. Satu dari 4 pilar itu, saya Hinca Panjaitan akan menanam pohon kehidupan ini. Suatu ketika pete akan dicari di muka bumi. Karena biasanya kau membeli pete tapi lupa menanamnya. Kalian yang makan pete, aku yang menanam pohon pete. Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Oh gana, tenang-tenang kamu. NKRI harga mati. Tapi jangan sampai mati. Jaga. Bisa balik lagi udah berbuah nih. Aren Pancasila. Pohon kehidupan aren Pancasila. Sip. Teman-teman semua, hari ini tanggal 25 November 2020 disaksikan alam semesta dengan sinar matahari yang sangat terang, dan saya kira pohon-pohonan ini pun melihatnya dan seluruh isinya mendengarkan apa yang kita perbincangkan. Oleh karena itu, atas kesepakatan kita semua, tadi kita sebut bergandengan tangan, untuk kita nyatakan ini menjadi tempat epicentrum kita, kilometer utama kita untuk memulai dan melanjutkan seluruh perjuangan ini. 4 pilar kebangsaan: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Kita persembahkan kepada the best mother, selamanya hutan. Hinca Panjaitan, anggota MPR RI, fraksi Partai Demokrat, Dr. Iwan Ginting, Kajari Langkat, Panut Hadi Siswoyo,
SSMA MSC Pembina YOSL OIC. Itulah yang ada di tempat ini dan akan kita tanda tanganin bersama. Selamanya hutan, the best mother. Dari segala macam yang kuteken paling banyak, ini agak gemetaran. Pak Kepala Desa, Pak Suwito. Siap, Pak. Pak Gadinta ya. Iya, Pak. Silakan, Pak. Atas nama rekan-rekan semua masyarakat di sini, kita akan tanda tangan ini. Ikhlas Pak ya? Amin, amin. Ikhlas, Pak. Amin. Wah, agak cantik ini. Oke. Saya singkat aja seperti yang disampaikan tadi, seperti juga yang sudah ditulis di sini, yaitu the best mother, yaitu seperti yang disampaikan tadi pada paparan, dan selamanya hutan merupakan tagline, dan saya setuju dan juga siap untuk menegakkan hukum dimulai dari tempat ini dan disaksikan oleh teman-teman dari MPR RI dan juga dari Pak Panut, pemerhati lingkungan, dan juga dari kepala desa dan juga masyarakat seluruhnya yang hadir. Saya tanda tangani. Iya. Selama ini jujur Pak Inca dan Pak Iwan, kami merasa sendirian. Jujur kami bisa bilang bahwa negara banyak tidak hadir ketika mengelola lingkungan, mengelola hutan secara keseluruhan. Tapi kami memang pada hari ini adalah hari bersejarah bagi kami ketika seorang Pak Hinca dan seorang Pak Kajari, Pak Iwan Ginting yang hadir pada hari ini bersama-sama dengan kita berkomitmen untuk menyelamatkan hutan kita, menyelamatkan best mother kita, dan menyelamatkan bumi kita, dan menyelamatkan umat kita. Saya tantangani dan berkah. Saya menyerukan kepada Istana Negara Republik Indonesia, Saudara Presiden Joko Widodo, dan seluruh elit pemerintahan untuk sekali lagi datang dan turunlah. Berilah perhatianmu untuk segera mencegah punahnya hutan-hutan Indonesia. NKRI itu soal wilayah yang di dalamnya lengkap manusia, flora dan faunanya. Jika flora dan faunanya makin habis, maka manusia juga akan terancam masa depan. Kami berada di kesunyian dan kesepian. Jangan biarkan para pejuang-pejuang ini sepi sendirian memperjuangkan Indonesia. Dan kami ingin menyerukan ini kepada pemerintah Indonesia, termasuk kepada pemerintah-pemerintah negara di dunia, untuk memberikan perhatian hutan di Indonesia. Karena Indonesia jantung dan paru-parunya dunia, agar dunia sehat selamanya, agar hutan selamanya, fauna dan floranya hidup berdampingan dengan damai, manusia menikmatinya dengan baik, mensyukurinya sebagai karya agung dan hadiah dari Tuhan Yang Maha Kuasa.